Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Kereta Argo Semeru sudah dievakuasi, jalur kereta api Wates Kulon Progo sudah bisa dilalui kembali. Polresta Sidoarjo laksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 19 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Zhao Leji. Di sela-sela pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ketiga Belt and Road Forum for International Cooperation, pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama antar Parlemen Indonesia dan RRT yang telah berjalan baik. Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok berlangsung pada 18 Oktober 2023 di Great Hall of the People, Beijing. Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ketiga Belt and Road Forum for International Cooperation. Dalam sambutannya, Ketua Zhao Leji menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan kerjasama Indonesia dengan RRT dan mengungkapkan kepemimpinan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo yang berhasil melanjutkan inisiatif Belt and Road dan visi poros maritim dunia. Pada pertemuan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama antar Parlemen Indonesia dan RRT yang telah berjalan baik. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia dan RRT sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Yang mulia, Bapak Zhao Leji, senang dapat bertemu dengan Yang Mulia dan serta selamat atas penunjukan Yang Mulia sebagai Ketua Nasional People's Congress. 尊敬的赵乐际阁下，很高兴能此次见面，祝贺阁下担任全国人民代表大会的委员。 Pada pertemuan ini, Presiden Joko Widodo turut didampingi Menteri BUMN selaku ad interim Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun. Bareskrim Polri melalui Direktorat Reserse Narkoba Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkotika. Di antaranya jenis sabu sebanyak 286 kg dan ekstasi sebanyak 11.197 butir. Pengungkapan ini dilaksanakan di 6 titik wilayah di Indonesia. Bertempat di Aula Bareskrim Polri pada 18 Oktober 2023, Bareskrim Polri melalui Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN berhasil mengungkap peredaran narkotika di 6 wilayah Indonesia yang diantaranya wilayah Bareskrim Polri, yaitu Aceh Utara, Pekanbaru, Rupat Riau, Aceh Timur, dan Deli Serdang. Para tersangka melaksanakan aksinya dengan modus operandi berbagai macam, diantaranya penyelundupan melalui jalur laut di Bengkalis dan Aceh Timur, kemudian menyembunyikan di bawah jok kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga disamarkan melalui penyelundupan senjata api. Dari keseluruhan titik, operasi berhasil mengungkap sebanyak 286 kg sabu, 11.197 butir ekstasi, 102.339 gram ganja, 943 gram tembakau gorila, 495 gram ketamin, 607.075 butir obat keras hingga senjata api. Dengan tersangka sebanyak 431 orang, dengan rincian 128 tersangka dalam proses penyidikan,
dan 300 tersangka direhabilitasi. Ada 1.643 laporan polisi yang kami tangani. Terdapat 10 kasus yang menonjol dan yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba, antara lain yang pertama 5 kasus oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Barreskrim Polri yang terdiri dari 1 pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 70 kg sabu di Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 7 kg sabu di wilayah Rupat, Provinsi Riau. Yang ketiga, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 16 kg sabu dan 2 pucuk senjata api di Kabupaten Aceh Timur. Yang keempat, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 7 kg sabu di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan yang terakhir adalah pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 27 kg sabu di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba juga berhasil mengungkap 2 tersangka dari jaringan narkoba Freddy Pratama. Dari jaringan Freddy Pratama berhasil mengamankan barang bukti berupa 13 rekening bank, uang tunai sebesar 35 juta rupiah, 41 buah surat hak milik tanah dengan bentuk bangunan seharga 70 miliar rupiah, serta 1 unit apartemen seharga 1 miliar rupiah. Bahwa khusus untuk perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama, yaitu Satgas Penanggulangan Narkoba Mabes Polri telah menangkap 2 tersangka baru, yaitu SG yang merupakan keluarga dari EP, dan juga MNA yang merupakan rekan dari EP. Dari pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyelamatkan sebanyak kurang lebih 1.454.447 jiwa, serta berhasil menambah sitaan aset TPPU jaringan Freddy Pratama yang sebelumnya sebanyak 75,62 miliar rupiah dan ditambah 71,53 miliar rupiah menjadi 147,15 miliar rupiah. Selain itu, pengungkapan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia dan diteruskan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menekan pada penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi para pecandu penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan penyelundupan narkoba. Dari Jakarta, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Polres Majalengka mengungkap kasus tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana bantuan pinjaman atau pembiayaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh tersangka berinisial MS sebesar 500 juta rupiah. Dalam konferensi pers, Polres Majalengka Polda Jawa Barat menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, penyelewengan dana bantuan pinjaman atau pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2013 melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM sebesar 500 juta rupiah. Tersangka kasus tindak pidana korupsi ini berinisial MS yang merupakan ketua koperasi di wilayah Majalengka. Tersangka MS mengajukan proposal permohonan pinjaman atau pembiayaan kepada Direktur LPBD KUMKM sebesar 500 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi 170 anggota koperasi. Namun, tersangka MS diduga menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Selain dugaan korupsi, tersangka MS juga diduga memanipulasi daftar penerima dana. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto dalam konferensi pers mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ahli, saksi ahli, serta mengamankan barang bukti. Dilakukan oleh saudara MS selaku Ketua Koperasi KSU atau KSP Mekarjaya. Untuk tempat kejadian yaitu Kantor Koperasi Mekarjaya Kabupaten Majalengka. Modusnya adalah tersangka MS mengajukan proposal permohonan pinjaman atau pembiayaan kepada Direktur LPD KUMKM sebesar 500 juta yang diperuntukkan oleh 170 orang sebagaimana daftar definitif penerima dana LPD, LPDP
KUKM, akan tetapi tersangka tersebut menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Adapun barang bukti yang telah kami sita yaitu sertifikat nomor 0018 dengan luas 405 meter persegi atas nama pemilik atau atas nama tersangka. Yang kedua, akta perjanjian pinjaman atau pembiayaan KSP. Yang ketiga, akta penjamin perorangan KSP, daftar definitif. Nah, ini daftar definitif. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dokumen lainnya yang telah disita oleh penyidik Satreskrim Polres Majalengka. Kerugian negara sebesar 500 juta alias total loss. Akibat kejadian ini, negara mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Atas perbuatan pelaku, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka MS diancam dengan hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit sebanyak 50 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Humas Polres Majalengka, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.